Jadi cewek itu jangan bucin-bucin banget. Kan udah tahu salah dari awal. Kenapa atuh masih mau? Jangan bucin teuing. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Dengan keramaian kasus yang menimpa Norma Risma yang suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri menjadikan perbincangan untuk penutup tahun di 2022 ini. Apalagi ditambah setelah debutnya di konten YouTube milik Denny Sumargo. Kini keramaian dari kasus tersebut semakin menjadi-jadi sampai media sosial semakin dipenuhi dengan konten-konten yang membahas perkara ini. Netizen yang berbudi pekerti luhur pun yang sudah menyimak cerita Norma Risma di YouTube-nya Denny Sumargo banyak yang mengambil berbagai kesimpulan, mulai dari kebucinan Norma Risma yang sudah tidak tertolong lagi, kebusukan dari tingkah mantan suaminya beserta ibu kandungnya sendiri, dan masih banyak lagi. Dari sini netizen yang tercinta pun berbondong-bondong mengeluarkan pendapatnya masing-masing untuk meramaikan perkara ini. Nah, mari kita simak suara dari netizen yang tersayang ini. Belajar dari kasus Mbak Norma Risma. Kita itu bucin boleh ya, tapi jangan sampai bucinnya tuh bisa menjadikan kita itu buta, menjadikan kita itu maaf kayak bodoh gitu, jangan. Yang aku lihat dari podcastnya Mbak Norma Risma di podcastnya Bang Denny Sumargo itu, sebenarnya dia itu sudah mendapatkan tanda-tanda gitu ya dari Allah, mungkin dari terbongkarnya chat emaknya dan juga mantan suaminya itu yang dia sebelum nikah. Dari situ tuh sebenarnya itu kita sudah ditunjukkan gitu loh, ditunjukkan sama Allah gitu loh, bentuk bojomu kayak gini, emakmu kayak gini, aslinya sudah bisa gitu. Itu tuh red flag banget sebenarnya. Cuman karena Mbak Rismanya sendiri juga bilang kalau dia tuh terlalu bucin ya, jadinya dia tuh kayak mengabaikan dan memaafkan gitu loh. Nah itu pentingnya kita itu bucin boleh tapi goblok itu jangan. Jadi cewek itu jangan bucin-bucin banget. Kan udah tahu salah dari awal. Kenapa atuh masih mau? Intinya buka mata kalian tuh selebar dunia ini. Walaupun kagak bisa ya, paling lebar segini. Laki-laki atau perempuan itu gak cuman satu. Jangan bucin teuing. Ini geleh atuh ya. Kalau udah begini mah sekarang viral di mana-mana. Kumaha, gak bisa apa-apa lagi. Dan bakal jadi sejarah dan turun-temurun ceritanya itu. Aku udah punya pendapat kalau si mamanya ini sebelum anaknya nikah ya, aku yakin dia tuh sudah punya hubungan sama si laki-laki ini. Dan kenapa dia tetap support anaknya menikah dengan si laki-laki ini? Ya supaya semakin mempermudah dan memperlancar hubungan mereka gitu. Ya ibaratnya semua tetap berjalan di tempatnya masing-masing, tapi hubungan mereka juga tetap berjalan, ngerti kan ya? Dan si laki-laki ini sambil berenang ya menyelam 2 pulau sekalian. Kok menyelam 2 pulau? Maksudnya melewati 2 pulau sekalian gitu. Sampai aku dengarkan podcastnya Bang Densu ini secara full 1,5 jam mendengarkan Kak Norma Risma ini yang bercerita sangat bersemangat sekali ya. Dan aku juga sangat bersemangat ingin bilang kalau aku itu gemas kali nengok Mbak Norma ini ya. Gemas juga nengok bapaknya gitu loh. Ternyata perihal skandal mama sama si calon lakinya dulu ini ya, dulu masih calon, itu tuh sudah tercium sebelum dia nikah. Udah kecium loh sebelum dia nikah. Tapi kenapa dilanjutin itu? Aku pingin kali, gemas kali, pengen ku bilang, Kak kok onnya the best gitu loh, bodohnya kok the best, ngerti kan? Kayak gak habis pikir aku. Ibaratnya calon kita aja yang udah ketahuan bermain gila sama perempuan lain, kita tidak sudi untuk menikahi dia ya. Kalaupun sudi dengan alasan dia bertobat, misalnya nih kalau sudi alasan dia bertobat dan perempuan itu kan tidak ada hubungan sama kita, jadi kita gak akan nengok si perempuan itu kan kita benci
benci nih kok perempuan yang udah ngerusak hubungan kita, apalagi punya hubungan, sempat melakukan seks gitu kan sama calon kita kan gitu kan. Apalagi perempuan ini adalah mama kita sendiri. Dan bisa-bisanya untuk berpikir melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan bapaknya juga ya nggak langsung kayak dijelas-jelas tahu bininya main, wih gitu loh. Bulan puasa lagi itu. Kok masih iya memaafkan gitu, apakah terlalu lembut ini bapak sama anak gitu. Sebenarnya kan udah logika aja, itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan secara norma agama, norma kesusilaan, norma sosial yang ada di masyarakat. Itu sangat tidak etis. Mama kandung, kok mama tiri tadi entahlah, assalamualaikum ya kan, mama kandung sama calon laki. Kalaupun dibersatukan, apa nggak mikir nanti pasti akan terjadi hal seperti itu lagi. Apalagi ini sudah mempermudah rutinitas orang itu. Kalau udah satu keluarga kan harusnya mikir ke situ. Jadi aku tuh gemas, aduh nggak cukup lagi nih. Ya udahlah, kalau misalnya apa ya kan, kita lanjutlah ke part selanjutnya. Tapi Mbak Norma ini, menurut gua sekarang stop ngatain Norma Risma tolol. Lu pasti semua gara-gara kejadian di awal bahwasanya Norma Risma ini menemukan bukti bahwasanya si R ini telah berhubungan badan dengan ibunya. Bukti itu pertama di chat. Lu nggak tahu kan kalau si Norma Risma ini bocahnya ini polos, dan si R ini cinta pertamanya Norma Risma. Dan setelah menemukan bukti itu, si R meyakinkan Norma Risma bahwasanya itu hanya kesalahpahaman. Itu di awal, ingat. Dan Norma Risma ini bucin parah. Lu nggak bisa ngatain orang bucin tuh tolol gitu. Lu nggak bisa. Meskipun segimanapun, kalau lu bucin banget, dia masuk jurang, lu pasti ngikutin. Trust me. Dia lagi ngapa-ngapain, lu pasti ikutin arahannya. Lu nggak bisa bilang seenaknya gitu kalau misal lu nggak ngerasain jadi Norma Risma itu gimana gitu. Terus yang kedua, gue lebih kasihan sama bapaknya. Gila ya lu. Ya kasihan dua-duanya lah anjir. Norma Risma juga kasihan, bapaknya juga kasihan. Nanti yang dirugikan emang dua-duanya. Kalau sebutannya ada mantan istri, mantan pacar, tapi lu paham nggak? Nggak ada lo sebutan mantan ibu. Jadi menurut gua, kalian nggak usah menilai Norma Risma atau apapun lah, karena hal ini tuh udah kejadian gitu. Apalagi kalian sampai ngatain tolol ke Norma Risma gara-gara bucinnya itu. Agak gimana ya, orang lagi musibah lu katain tolol. Jadi aduh, udahlah, kita doakan aja lah Norma Risma ini sama bapaknya. Gak usah kalian judge Norma Risma ini. Kasian coy. Udahlah, mending tidur. Hah? Kok bisa? Kok bisa gitu? Gimana nggak kayak gitu? Dan ternyata kejadian ini tuh udah pernah terjadi sebelum mereka menikah. Yang artinya adalah suaminya pernah ada main juga dengan ibunya pada saat mereka pacaran. Yang gak habis pikir adalah udah tahu begitu, lo masih pengen nikah juga sama tuh laki, ya nggak? Terus tinggal bareng lagi sama ibu lo. Iya, gue paham bahwa lo tuh cinta berat gitu ya sama laki-laki itu dan berharap laki-laki itu berubah. Kayaknya kecuali kasus ini gitu ya. Kalau misalkan mantan suami lo itu ternyata ada main dengan wanita lain gitu ya selain ibu lo, gue masih ya lo orangnya baik gitu ya, positive thinking. Tapi ini mainnya sama ibu lo sendiri gitu loh, dan lo masih tetap memaafkan. Come on. Mungkin statement gue ini banyak juga yang setuju, banyak juga yang enggak gitu ya. Tapi jujur deh, ini gue mewakili perasaan gue yang paling dalam sama mbak-mbak itu. Semua ini bisa terjadi jika ada rasionalisasi antara cinta lo dengan apa yang terjadi gitu. Jadi jangan terlalu cinta buta gitu ya. Dan dia juga udah mengakui di podcast itu bahwa dia tuh bucin banget. Tapi bucin lo keterlaluan, mbak. Tapi ya mau gimana, semuanya udah terjadi ya nggak? Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Dan gue menaruh respect kepada mbak-mbak itu, bahwa sekarang dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sudah juga berdamai dengan masa lalunya gitu ya. Dan dia bisa jalan lagi untuk kedepannya. Dan gue harap rezeki lo ditambah karena lo sabar ya mbak ya.
Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk beberapa pendapat serta komentar dari netizen yang berbakti mengenai perkara Norma Risma yang suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.